Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Taruh nama dia Platonik Bagasi, nama Andreas Agustinus, NRT 2019.1641.1.01. Prodi Hukum Kepolisian D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional secara singkat. Yaitu definisi security, keamanan. Secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri atau disebut dengan survival dalam menghadapi ancaman yang nyata. Bisa disebut dengan existential threat atau free from danger atau free from fear. Dan adapun perkembangan konsep keamanan dibagi menjadi 3, yaitu dinamika politik global, perubahan konsep, perubahan strategi keamanan, perubahan strategi keamanan. Kemudian, perubahan konsep keamanan dalam studi internasional, security terbagi menjadi 2, yaitu high politik yang merupakan ancaman militer dan low politik merupakan ancaman ekonomi dan sosial. Lalu, pemikiran keamanan, konsep keamanan tradisional atau disebut dengan konvensional, didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Adapun isu-isu yang dikaji seperti politik, war, violent conflict, security dilemma, deterrence, arms race, arms control, dan disarmament. Kemudian, konsep keamanan dewasa atau disebut contemporary. Masalah keamanan yang lebih diperluas kepada isu-isu multidimensional seperti money laundering, drug trafficking, child abuse, gender, teroris, dan environment. Barry Buzan menyatakan pendapatnya bahwa keamanan manusia itu dipengaruhi 5 faktor, yaitu yang pertama, militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ali I. Hachar menyatakan keamanan dunia dapat dicapai apabila pertama, adanya nilai perdamaian, yang kedua, adanya tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi, lalu human rights, dan yang terakhir adalah keseimbangan lingkungan. Kemudian, adapun konsep-konsep keamanan baru yang diperdebatkan setelah berakhirnya Perang Dingin, antara lain kerjasama bersama atau human security, diperkenalkan oleh Komisi Palme yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga pada pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata. Upaya yang ditempuh melalui mekanisme confidence building measure atau disebut confidence CBM. CBM pun dibagi menjadi 3, yaitu information CBM, construct CBM, dan unilateral CBM. Contoh unilateral CBM yaitu Jepang menyatakan ada 3 prinsip nuklir yang dikembangkan oleh nuklir partisipan. Yang pertama, tidak memproduksi dalam jumlah besar. Yang kedua, tidak memperkenalkan untuk senjata militer. Yang ketiga, tidak menyimpannya secara diam-diam. Lalu, keamanan kompresif, comprehensive security, merupakan semua aspek manusia. Setiap negara wajib memberikan perlindungan terkait keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup di luar militer bagi keamanan warga negaranya. Lalu, ada juga keamanan komparatif atau disebut dengan comparative security, merupakan suatu bentuk kerjasama yang memanfaatkan semua aspek keamanan. Contoh ARF. Kemudian, ada 4 kelemahan mendasar dari konsep keamanan konvensional atau tradisional yang menimbulkan konsep keamanan, yaitu yang pertama, pendekatan keamanan nasional yang kurang sensitif terhadap perbedaan kultural. Yang kedua, pemikiran pemberian prioritas keamanan manusia yang berkaitan dengan meningkatkan pemberian perbantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, kemampuan prediksi yang kurang meyakinkan dalam mengantisipasi isu baru. Dan yang keempat, para global yang meyakinkan bahwa masyarakat mencoba mengintegrasikan sistem komunikasi budaya dan ekonomi sehingga berada di atas hubungan antar negara. Definisi konsep keamanan manusia mengandung 2 aspek penting atau UNDP pada tahun 1994. Selanjutnya, UNDP mengidentifikasikan setidak-tidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius. Yang pertama, keamanan ekonomi. Yang kedua, keamanan pangan. Yang ketiga, keamanan kesehatan. Keempat, keamanan lingkungan hidup. Dan kelima, keamanan pribadi. Keenam, keamanan komunitas. Dan yang terakhir, keamanan politik. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.